Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KSWI semua, bertemu lagi dengan saya Nera di acara kajian pekan rutin KSWI. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran segala urusan, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Nah, pada pagi ini kita akan bahas bareng-bareng sesuai tema hari ini, yaitu Let's Talking About Languaging. Dan tentunya dengan sudut pandang Islam ya sob. Jangan lupa teman-teman simak audionya sambil mencatat. So, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Ya sakallah sob. Nah teman-teman, pernah nggak nih ngalamin perasaan hampa, terjebak, atau tidak bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari, tetapi teman-teman nggak tahu persis apa yang menyebabkan munculnya hal tersebut? Nah, jika iya, bisa jadi nih teman-teman sedang mengalami languishing. Sebenarnya, istilah languishing ini semakin banyak diperbincangkan, terutama setelah pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia. Pandemi COVID-19 yang sudah terjadi sejak 2020 lalu mengubah pola hidup banyak orang. Muncul juga ketidakpastian akan berakhirnya pandemi ini sehingga membuat semangat hilang dan gelisah pun datang. Nah, kondisi inilah yang memunculkan languishing atau merana dalam kehampaan. Nah, languishing ini merupakan istilah populer dalam psikologi untuk menggambarkan serangkaian emosi yang dialami yang kemungkinan akan sulit untuk mendeskripsikannya. Jadi, definisi dari languishing itu sendiri adalah perasaan di mana seseorang merasa ada yang salah dengan dirinya tetapi tidak bisa mendeskripsikan masalah tersebut dengan kata-kata. Nah, penyandangnya ini akan merasa kosong, hampa, tidak berguna, namun tidak bisa mengatakannya. Nah, sehingga orang lain pun tidak bisa membantunya. Nah, kondisi languishing ini adalah kebalikan dari flourishing, yang dimana seseorang itu merasa sangat terkoneksi, memiliki tujuan jelas, dan cukup bersemangat. Nah, sebaliknya, languishing ini menggambarkan di mana seseorang itu merasa tidak terkoneksi dengan apapun atau siapapun, bahkan sampai kehilangan tujuan dan semangat, namun tidak benar-benar tertekan. Nah, kata languishing itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu languere, yang berarti merasa tidak baik atau gagal. Jadi pada tahun 2002, seorang psikolog dan sosiolog yang bernama Corey Keyes mendeskripsikan bahwa languishing ini sebagai salah satu masalah mental. Nah, namun ahli kejiwaan lain yang bernama Adam Grant menyebutkan bahwa languishing ini adalah masalah emosional. Ini berada di tengah-tengah antara depresi dengan flourishing. Jadi orang yang mengalaminya itu ya merasa hampa, tidak tertekan, namun juga tidak bisa memotivasi diri. Dalam psikolog positif yang berpusat pada pengalaman dan kontribusi seseorang pada sekitarnya, nah, flourishing ini adalah saat seseorang merasakan energi positif. Nah, energi ini akan membuatnya dapat berfungsi secara baik secara mental, emosional, dan sosial. Jadi, flourishing ini adalah gambaran mental yang sehat. Sebaliknya, seseorang yang mengalami languishing ini tidak merasakan dorongan positif di dalam hidupnya. Jadi, tidak ada sesuatu yang bisa membuatnya bersemangat, menjalin relasi maupun tindakan emosional lainnya. Sekilas, mereka yang mengalami languishing ini terlihat sangat malas dan kehilangan gairah hidup. Tanda languishing pada setiap orang bisa berbeda-beda, tetapi pada umumnya orang yang mengalami languishing ini akan merasakan yang pertama, tiba-tiba tidak menyukai hal-hal yang tadinya sangat disukai. Yang kedua, kehilangan fokus pada pekerjaan.
Yang ketiga, merasa hidupnya itu membosankan dan tidak mempunyai tujuan hidup. Yang keempat, tidak merasa sedih tetapi tidak juga merasa bahagia. Kelima, tidak bersemangat melakukan apapun dibanding hari-hari sebelumnya. Terakhir, tidak mood melakukan sesuatu. Jadi, perlu diingat ya, bahwa languishing ini bukanlah sebuah gangguan kesehatan mental. Ini merupakan serangkaian emosi negatif yang dirasakan seseorang dalam kurun waktu tertentu saja, alias tidak muncul secara ekstrim dan terus menerus. Nah, meskipun enggak dikatakan sebagai gangguan mental, bukan berarti penderitanya baik-baik saja. Nah, karena ya sob, languishing ini bisa menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko seseorang yang mengalami gangguan mental seperti gangguan kecemasan, PTSD atau depresi. Dan juga languishing ini bisa mempengaruhi cara kita membuat keputusan, perilaku serta emosi terhadap diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Nah, jika kita atau orang sekitarnya mengalami semacam ini, harus segera diatasi ya sob, supaya tidak mengganggu produktivitas kita. Nah, sebelumnya kita harus kupas tuntas dulu nih, apa yang membuat perasaan languishing ini bisa muncul. Dan ternyata jika kita menganalisis lebih dalam lagi, lebih detail lagi, maka kita akan menemukan bahwa languishing ini muncul karena paham kapitalisme dan sekulerisme yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, kapitalisme itu adalah pemahaman atau paham bahwa kehidupan ini bertujuan untuk meraih kesenangan materi dunia yang sebesar-besarnya. Bisa dikatakan juga sebagai menuhankan atau mengagungkan materi yang selalu dikejar dan dipuja-puja. Sedangkan sekulerisme adalah asas dari kapitalisme, yaitu sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau negara harus berdiri terpisah dari agama dan kepercayaan. Artinya, agama tidak boleh ikut campur dalam urusan umat dan menjadikan agama itu sebagai agama ritual saja atau agama adalah urusan pribadi. Nah, ini ya sob yang membuat manusia itu seringkali lupa dengan jati dirinya dan enggak paham apa yang seharusnya dikejar dan diagungkan dalam hidup ini. Nah, orang-orang yang berlandaskan ideologi seperti itu, bahwasannya tujuan mereka hidup hanyalah untuk mencari kesenangan hidup sepuas-puasnya, meraup materi dunia yang sebanyak-banyaknya, dan melupakan esensi mereka sebagai hamba Sang Pencipta. Nah, padahal setiap manusia mempunyai gorisah tadayun atau naluri beragama. Penampakannya ini berupa rasa ingin menuhankan atau mengagungkan sesuatu yang dirasa lebih besar dan berkuasa darinya. Naluri beragama ini akan menuntut pemenuhan. Nah, jika tidak dipenuhi, maka bisa membuat kita jadi gelisah atau resah. Namun, pemenuhan yang salah juga akan membuat kita merasa belum puas dan kegelisahan itu terus ada. Jadi makanya dalam memenuhi naluri beragama ini, kita harus menggunakan cara yang benar. Jadi dikatakan benar jika yang dijadikan sebagai Tuhan adalah sesuatu yang benar. Namun sebaliknya dikatakan salah jika menuhankan sesuatu yang sebenarnya bukan Tuhan. Supaya menemukan Tuhan yang benar, nah ini manusia harus mencarinya dengan berpikir secara cemerlang dan juga bimbingan dalil yang pasti kebenarannya, yaitu Al-Quran. Allah lah yang seharusnya dijadikan Tuhan. Namun sebaliknya, orang yang menuhankan sesuatu yang salah pasti enggak menemukan cara itu untuk menemukan Tuhan, tapi hanya menggunakan perasaan yang enggak dibimbing sama akal. Jadinya ya
kayak orang kapitalisme yang menuhankan materi seperti uang dan kenikmatan dunia lainnya, yaitu alhasil nggak terpenuhi gewisah tadayunnya, dan pemenuhan nalurinya yang salah inilah yang membuat manusia itu enggak merasa puas atau enggak pernah puas dengan dunia. Jadi manusia itu akan haus dengan dunia jika berlandaskan ideologi kapitalisme. Naasnya, semakin diminum rasa haus itu, bukannya menghilang, malah semakin menjadi-jadi. Semua sudah terpenuhi, tapi masih aja ada yang kurang. Jadi, hati yang kosong itu menimbulkan ketidakjelasan. Buat apa sih hidup ini? Jadi muncullah kebingungan kepada siapa harus bersandar. Alhasil muncul perasaan, hidup kok gini-gini aja. Hampa, bosan, gak tertarik dengan kehidupan. Itu artinya kena languishing. Yang perlu diketahui nih sob, sebenarnya sekulerisme ini tidak hanya diadopsi oleh individu saja, tetapi juga oleh negara dalam aturan-aturannya. Inilah yang bikin languishing bergejala, tidak menimpa 1-2 orang saja, tapi banyak banget yang mengalaminya. Soalnya kalau sudah berhubungan dengan negara, semua orang bisa kena, bahkan orang-orang yang sudah berusaha taat sekalipun. Ya, aturan negara berpengaruh banget terhadap pola pikir dan pola sikap bernegara. Dengan negara dengan akidah sekulerisme, orang-orang yang memiliki kekuasaan tertinggi bikin aturan sendiri buat dirinya, padahal kita tahu bahwa manusia itu memiliki hawa nafsu. Maka akhirnya muncul aturan, hukum atau undang-undang yang dibikin berdasarkan hawa nafsunya yang bikin undang-undang tadi. Dan alhasil negara semacam itu malahan tidak bisa mensejahterakan rakyatnya. Sobat KSWI, jadi jika kita ingin serius terhindar dari mental health ini, maka kita harus mengkaji Islam secara kafah dengan bersungguh-sungguh dan istiqomah. Tidak ngaji sendirian kok, tapi harus dengan guru yang mampu membina kita menjadi muslimah berkepribadian Islam. Dengan begitu, kita akan selalu ingat bahwa kita hidup sekarang ini memiliki tujuan, yaitu beribadah kepada Allah. Setelah ajal datang, kita akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Lalu kita pun akan menjadi orang yang paham bahwa dalam hidup ini harus menggunakan seluruh aturan Allah. Kita jadi menuhankan Tuhan yang benar, yaitu Allah SWT. Dengan memenuhi gewisah tadayun pakai cara yang benar ini, maka kita bisa mengisi kekosongan di hati. Kita akan puas karena Islam itu sesuai dengan fitrah manusia dan memuaskan akal. Kita akan menjadi orang yang bangkit dan gak gampang kena languishing. Memahami Islam adalah nikmat yang luar biasa, dan tentunya kita juga pengen kan semua orang bisa bangkit dan gak terserah languishing ini. Jika pengen, maka kita harus mendakwahkan Islam ini. Sayangnya akan sulit jika negara masih sekuler, so dakwah kita juga harus mengarah pada penerapan kembali aturan Islam. Dengan penerapan Islam ini, karena menerapkan aturan dari Allah yang Maha Pengatur, akan berupaya supaya generasi memahami jati dirinya, yaitu sebagai hamba Allah. Generasi ini akan diedukasi Islam sehingga tidak ada celah-celah keraguan dan enggak muncul statement hidup kok gini-gini aja, alias statement life is flat. Yuk sob, kita selamatkan generasi dari perasaan languishing ini dengan cara mengkaji Islam secara kafah dan mendakwahkannya.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan di kajian pekan KSBI ini dengan berjudul Let's Talking About Languaging. Dengan ilmu-ilmu yang didapat hari ini, semoga kita semua senantiasa istiqomah menuju ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kesalahan dan hilaf datangnya dari saya, dan segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk teman-teman sobat KSWI yang telah mengikuti kajian pekan ini dari awal sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.